Ya, untuk soal hitungan, nomor 1, jika diketahui data kolom jembatan beton bertulang, lebar BK 100 cm, tinggi dimensi kolom HK 150 cm, cover 10 cm, D atau diameter tulangan 19 mm, FC kotekan beton 30 MPa, FIH tegangan leleh 400 MPa, L kolom atau tinggi kolom 5 meter. Diminta merencanakan jarak antar sengkang pada daerah tumpuan kolom dan gambarkan. Nah, pertama ini karena beton bertulang maka kita lihat peraturan bab 7. SNI gempanya. Oh ini. Nah, di sini ada rumus untuk tulangan geser maksimum, yaitu VS sama dengan 0,67 kali akar FC kali AE. Kemudian ada rumus ini VS juga untuk elemen tulangan sengkang persegi sama dengan AV kali FIH kali D per S. Nah, S ini adalah spasi sengkang yang kita cari ini. Jadi kita dapat menggunakan persamaan ini karena di sini tidak diketahui VU ya. Jadi dari soal ini dimintanya pakai VS. Maka kita hitung VS di sini. Maka kita harus tahu duluan AE karena FC-nya sudah diketahui. Sekarang hitung duluan AE. Nah, untuk mendapat AE itu rumusnya 0,8 AG. AG ini kan luas bruto penambang beton, jadi B kali H. Maka kita hitung duluan AG. Nah, ini kita hitung duluan AG sama dengan BK kali HK. Terus bisa hitung AE sama dengan 0,8 kali AG. Setelah itu kita masuk rumus VS. VS ini di sini saya pakai VS max saja supaya jelas. 0,67 kali FC kali AE. Nah, maka hasilnya 4.404 kilonewton. Jadi V kuat gesernya sudah diketahui. Sekarang kita mau hitung VS yang S yang ini. S sama dengan, ini kan dibalik ya, S-nya dipindahkan ke posisi VS dipindahkan ke posisi S. Jadi S sama dengan AV kali FYH kali D. Nah, AV itu luas tampang dari tulangan sengkang. Ya, jadi di kolom itu kalau kita potong belah dia kan ada jadinya 2 tampang tulangan sengkang kan kiri dan kanan. Maka AV sama dengan 2 kali luas tampang atau luas tulangan diameter 19 itu. Nah, kemudian FIH sudah diketahui. Nah, D ini tinggi efektif itu seperti tinggi beton bertulang di struktur beton juga itu kan H kurang cover kurang setengah dari tulangan, diameter tulangan. Nah, maka kita hitung seperti begini. AV sama dengan 2 kali 1/4 pi D kuadrat. D ini yang 19 mm itu, maka dapatlah 566,77 mm persegi. Kemudian D-nya HK kurang cover kurang setengah D sama dengan 1,39 meter. Terus, nah kita bisa hitung S, VS. VS ini kan sudah sama dengan VS max. Jadi VS ini saya namakan VS norm. Sama dengan VS max sama dengan 4.404 kilonewton ya, sama dengan ini. Nah, kemudian dapatlah rumus S1 dengan memasukkan data-data yang sudah ada tadi, AV sudah ada, FIH sudah ada, D sudah ada, VS sudah ada, VS norm sudah ada. Maka dapat jaraknya 71,585 mm. Nah, saya pakai nama S1 sini karena ada syarat-syarat lain tentang spasi. Kita lihat di peraturan. Ya, spasi tulang transversal untuk
pengekangan. Jadi untuk syarat gempa, jadi ada pengekangan ini, itu syaratnya ada di sini. Memiliki spasi tidak melampaui 1/4 dimensi penampang. Nah, dimensi penampang itu kan ada ukuran, ada dua tuh, 1B dan BK dan HK, sorry. Jadi kita ambil yang paling kecil, B kan 100, jadi kita pakai yang kecil saja. Ini BK, ini 100 cm, 1/4-nya sama dengan pasti ini di rumus ini. 1/4 BK sama dengan 250 mm. BK ini kan 100 mm, 100 cm atau sama dengan 1000 mm. Jadi kalau ke konversi ke milimeter, jadinya 250 mm. Kemudian S3 ini dari mana? S3 ini yang ini, atau 100 mm pusat ke pusat spasinya. Jadi S3-nya 100 mm. Jadi diambil yang terkecil dari antara S1, S2, S3. Pakai rumus ini dapatnya 71,585, yang ini paling kecil. Jadi jarak antar sengkang itu 71,585. Selanjutnya kita akan menggambar. Nah, kita gambarnya bagaimana? Oh, di kolom yang 5 meter panjang tadi. Di daerah tumpuan yang bagian mana? Nah, itu kita lihat di syarat. Di sini. Terpasang pada bagian atas dan bawah kolom sepanjang tidak kurang dari nilai terbesar dari dimensi penampang kolom. Nah, kita lihat. Dimensi terbesar dari HK dan BK itu kan HK yang terbesar itu 150 cm. Jadi aturan pertama tidak kurang dari nilai terbesar dimensi kolom, itu kita namakan LP. LP ini daerah pasang, nanti pakai istilah namanya LP. LP1 itu sama dengan HK, yaitu 150 cm. Kemudian ada syarat lain, koma 1/6 tinggi kolom. Nah, 1/6 tinggi kolom, LP2 saya namakan LP2 1/6 kali L kolom. L kolom kan 5 meter tadi. Jadi sama dengan 83,333 cm. Ini LK ini yang L yang diketahui tadi. L kolom ini yang diketahui atas tadi. Kemudian ada syarat daerah terpasang itu yang mana lagi? Atau 450 mm. Nah, ini maka namanya LP3 450 meter. Nah, beda dengan yang S itu yang paling kecil yang dipakai. Tapi kalau LP ini daerah pasang ini yang terpanjang dari antara ketiga ini. Maka yang terpanjang adalah 150 cm. Ini kan milimeter, kalau di convert ke cm 45. Jadi daerah terpasangnya yang paling panjang 150 cm, maka dipilihlah 150 cm sebagai daerah terpasang. Nah, di gambarnya kalau kita gambar seperti ini berarti. Ini lebarnya 150, kita lihat dari sisi 150-nya, H kolomnya. Kemudian ini covernya 10 cm. Terus jarak antar dari sini ke sini, ujung dari muka kolom ke sengkang ini jaraknya 7 cm. Pakai S nih. S ini 71 kita bulatkan jadi 7. Nah, jadi 7 cm. Kemudian daerah sepanjang 150 cm ini. Ya, jadi sama juga yang di atas. Oke, nah inilah hasil gambar dari yang diminta. Oke, terima kasih.